Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyad Faisani. Kali ini saya akan mempraktekkan penerapan web proxy pada Mikrotik. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu dua VM, yaitu VM router OS Mikrotik dan juga VM Windows XP. Untuk VM router OS Mikrotik, konfigurasi networknya itu adapter satunya NAT untuk terhubung ke internet, adapter 2-nya internal network supaya terhubung dengan VM XP-nya, adapter 3-nya nanti kita pasang host only adapter supaya isi kita remote menggunakan Winbox dari host. Setelah itu, untuk Windows XP kita setup internal network yang satu jaringan dengan router OS-nya. Jadi pertama kita jalankan terlebih dahulu VM router OS-nya. Kita login terlebih dahulu. Ini karena baru, belum ada passwordnya. Password dulu. Kalau sudah masuk, kita bisa jalankan Winbox untuk mempermudah konfigurasi ke depannya. Nah, kalau udah terbuka, kita pilih di neckboard, kita klik connect. Nah, udah oke. Jadi yang kita setup itu pertama kita buka quickset. Nah, di quickset ini ada beberapa yang harus kita konfigurasikan lebih awal. Pertama, untuk internet atau ethernet satunya kita setup sebagai automatic supaya dia akan langsung mentransaksikan dari adapter NAT-nya. Kemudian untuk local networknya, ini IP untuk ethernet 2-nya kita masukkan 192.168 absen saya 30.1. Kemudian biar lebih cepat, kita langsung setup DHCP server dan NAT juga di sini. Untuk DHCP server kita kasih IP poolnya itu .2 sampai .254. Jadi kita masukin 192.168.30.2 strip 192.168.30.254. Nah, ini nanti kita ulang. Internet address acquisition ini sudah otomatis. IP address lokal networknya udah 30.1, storage nya 24. Kita udah setup DHCP servernya, kita udah setup NAT-nya. Kalau udah kita klik apply, nah, langsung otomatis nih dapat IP untuk NAT-nya. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita klik IP, kita cek di address, sudah ada Ethernet satunya udah dynamic, ini ada logo flag D-nya. Kemudian untuk internalnya sudah masuk IP-nya. Kemudian kita cek di DHCP server yang kita setup tadi. Kita double klik. Sudah ada. Namun kita ubah list time-nya biar lebih lama menjadi 10 jam karena 10 menit agak terlalu singkat. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, ini sudah bisa kita close kedua tab ini. Kita masuk ke web proxy, ada di IP, terus di paling bawah web proxy. Pertama-tama kita klik enable dulu web proxy-nya supaya bisa jalan, karena di sini kalau kita nggak klik enable nanti dia masih stop. Kalau udah, yang paling simpel kita ubah administrator ya terlebih dahulu. Ini kita masukin nama aja, Rian Faiz. Kalau udah, kita klik apply. Dan ini perlu kita ingat, port web proxy-nya di port 8080 karena kita akan men-setup firewall NAT-nya. Kita akan membuat rule firewall NAT baru yang akan meneruskan jaringan ke web. Dia akan di redirect ke web proxy terlebih dahulu. Ini udah bisa kita klik OK. Sekarang kita tambahkan firewall NAT baru, rule firewall NAT baru, ada di IP firewall. Nah, nanti di sini di NAT kita klik baru. Nah, chainnya ini kita ubah menjadi destination NAT. Protokolnya kita masukin TCP/IP.
TCP. Nah, destination portnya ini kita masukin. Kalau untuk web itu normalnya di port 80. Nah, kalau udah kita masuk ke action, kita pilih actionnya itu redirect supaya akan diteruskan ke bagian web proxy dulu. Ingat tadi web proxy-nya ada di port 80. Kemudian kita klik apply. Oke. Nah, jangan lupa redirect-nya ini kita naikkan, karena MikroTik membaca role-nya itu dari atas ke bawah. Jadi kita naikin paling atas supaya role ini dijalankan terlebih dahulu. Nah, kalau udah, ini udah bisa kita close. Kita buka lagi IP web proxy-nya. Nah, kita dapat tugas untuk memblokir akses ke website YouTube. Jadi kita langsung masuk ke tombol akses ini, kita tambah. Nah, di sini kita langsung masuk ke destination hostnya. YouTube itu kan domain yang kita masukkan itu domain utamanya, jadi youtube.com. Nah, actionnya mau apa? Karena kita mau tolak semua akses atau permintaannya ke YouTube, maka kita deny. Kemudian kita klik apply dan oke. Nah, ini kalau udah begini sudah bisa kita jalankan VM XP-nya. Kita jalankan, kita tunggu sampai nyala. Ketika udah nyala, pertama-tama kita cek dulu apakah IP-nya sudah masuk. Bisa kita cek di IP, kemudian ke DHCP server dan masuk ke tab disk. Nah, di sini udah ada klien yang terhubung dengan jaringan ini, berarti sudah connect dengan jaringan MikroTik-nya. Nah, kita bisa langsung aja buka ke tombol start Windows, kita klik internet. Pertama-tama kita coba hit dulu URL yang nggak diblokir sama web proxy, misalnya google.com. Google.com ini nggak diblokir sama web proxy-nya, jadi harusnya bisa. Nah, sekarang kita coba youtube.com. Nah, di sini muncul errornya forbidden access denied by administrator. Ini nama admin yang kita masukkan. Nah, kita bisa cek lagi, ada user yang mencoba menghit akses ini. Sudah ada kelihatan hit 1, berarti ada satu user satu kali percobaan yang mencoba mengakses situs ini. Misal mau kita tambahkan satu lagi, destination hostnya kita tambahin, misalnya tadi google.com. Kita pilih actionnya deny, kita apply dan oke. Di XP nya coba kita hit URL nya google.com. Nah, error forbidden access deny gitu, jadi sudah terblokir. Kalau yang YouTube nya kita disable, maka kan kalau kita disable berarti kan rule untuk memblokir akses ke YouTube ini udah dihapus gitu, tidak aktif. Seharusnya sudah bisa lagi kalau kita mengakses YouTube. Kita coba ya, youtube.com. Nah, nggak bisa karena berat, YouTube-nya nggak kuat di sini. Kita ganti aja yang kita disable Google. YouTube-nya tetap kita blokir, Google-nya kita disable. google.com. Nah, sudah bisa lagi. Jadi sudah kelihatan ada hit satu lagi yang mengakses ke YouTube tadi, dan juga di sini tidak akan terekam karena sudah kita disable lagi rule untuk memblokir akses ke google.com-nya. Sudah, sekian video praktek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.